Sekarang kita masuk ke materi penjualan investasi untuk investasi yang tergolong non-trading. Diceritakan di sini pada tanggal 20 Desember 2020 Republik menjual semua saham yang dia beli di Hawthorne. Penjualan ini dilakukan karena target laba tidak tercapai dengan Hawthorne sebagai investinya. Akhirnya Republik memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Hawthorne yang biasanya menjadi distributor produknya, dan kemudian memutuskan menjual sahamnya. Ketika menjual saham tersebut dinilai sebesar 22.500. Ketika penjualan saham untuk investasi yang tergolong non-trading, kita akan membandingkan nilai fair value saham pada tanggal penjualan dengan saldo nilai equity investment yang dilaporkan sebesar fair value tertanggal 31 Desember 2019. Sehubungan dengan itu, maka seperti yang bisa kita lihat di slide ini, nilai equity investment yang kita laporkan sebesar fair value pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berjumlah 24.000. Ini adalah nilai sebesar fair value. Nilai ini kita bandingkan dengan harga jual pada tanggal 20 Desember 2020 yang ini juga menggambarkan fair value senilai 22.500, sehingga ada selisih sebesar 1.500 yang menunjukkan adanya loss karena fair value investasi pada saat penjualan lebih rendah dibandingkan dengan nilai investasi sebelumnya. Oleh sebab itu, maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss pada equity investment. Nah, untuk transaksi ini kita tidak mengakui adanya gain atau loss karena equity investment diakui sebesar fair value. Jika dicontoh di jenis investasi lainnya, kita melibatkan akun gain or loss of investment ketika terjadi penjualan, namun untuk non-trading di sini kita tidak mengakui gain or loss on investment, melainkan kita mengakui unrealized holding gain or loss untuk ekuitas. Hal itu kita lakukan karena ketika kita menjual, kita menggunakan dasar fair value atas penjualan dan fair value dari nilai equity investmentnya. Jadi bisa kita lihat bahwa jurnal ini adalah jurnal untuk mengakui adanya kerugian penjualan investasi, namun kita menggunakan akun unrealized holding gain or loss. Kemudian kita masih membutuhkan satu jurnal lagi untuk mengakui adanya penerimaan kas atas penjualan saham, yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit equity investment sebesar 22.500. Jika kita melihat di jurnal ini, maka kita bisa mengetahui kas bertambah sebesar 22.500 karena ketika penjualan saham dihargai sebesar 22.500 sehingga kita menerima kas sebesar 22.500. Kemudian untuk equity investment ini juga berkurang sebesar 22.500. Angka 22.500 ini menunjukkan saldo akhir equity investment ketika kita menjurnal terkait dengan penjualan investasi. Jadi sebelum penjualan saldonya kan 24.000, kemudian dijual yang menyebabkan equity investment kredit sebesar 1.500 sehingga bersaldo 22.500. Untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan sebagai berikut. Sebelum adanya penjualan dan jurnal penjualan sebelumnya, saldo equity investment adalah debit sebesar 24.000. Kemudian ada transaksi penjualan tadi yang kita menjurnalnya unrealized holding gain or loss pada equity investment. Dari jurnal ini terdapat pengurangan nilai equity investment sebesar 1.500 sehingga kita posting di sebelah kredit di sini 1.500. Sehingga sekarang saldonya setelah dikurangi 1.500 adalah 22.500. Oleh sebab itu, ketika terjadi penjualan dan penerimaan kas atas penjualan, maka jurnal kita adalah
kas sebesar 22.500, yang ini menunjukkan kas yang kita terima atas penjualan saham yang dihargai sebesar 22.500. Kemudian kita mengkredit equity investment sebesar saldo bukunya sebesar 22.500. Pembahasan tadi merupakan akhir dari materi equity investment dengan kepemilikan kurang dari 20%. Jika kita lihat lagi tabel ini, maka kita sudah mempelajari dan memahami bahwa untuk kepemilikan kurang dari 20%, perlakuan akuntansinya sangat dipengaruhi dengan motif investasi, apakah itu untuk trading atau non-trading. Yang jelas, kepemilikan kurang dari 20% ini baik trading maupun non-trading kita menggunakan dasar fair value. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan penyusuan fair value-nya, di mana jika trading maka kita akan mengakui unrealized holding gain or loss pada net income. Sedangkan untuk non-trading, unrealized holding gain or loss kita laporkan sebagai other comprehensive income yang merupakan bagian dari ekuitas. Kemudian terkait dengan pembayaran dividen baik trading maupun non-trading, kita akan mengakui adanya dividen revenue jika pihak investasi memberikan dividen. Terakhir, sehubungan dengan penjualan investasi, untuk trading terdapat pengakuan gain dan loss untuk penjualan investasinya, sedangkan untuk trading memang terdapat gain atau loss atas investasi yang dijual. Tetapi ketika perusahaan bandingkan antara fair value dengan fair value, maka kita tidak akan menggunakan akun gain or loss of investment, tapi kita menggunakan akun unrealized holding gain or loss. Unrealized holding gain or loss di sini nantinya pasti akan dipindahkan atau ditransfer menjadi bagian other comprehensive income dan pada akhirnya menjadi accumulated other comprehensive income yang akan dilaporkan di dalam kelompok ekuitas. Materi selanjutnya kita akan membahas equity investment dengan kepemilikan antara 20% sampai 50%.